Kamu pikir desa lapangan itu cuman hanya ada di pihak pinjol aja? Kamu salah besar loh. Desa lapangan bukan hanya di pihak pinjol, tapi di pihak ketiga pinjol pun mereka ada desa lapangannya. Jadi, desa lapangan yang datang ke rumah kamu bukan hanya dari pihak pinjol, tapi dari pihak ketiga juga itu ada loh. Nah, makanya di video kali ini saya akan share pinjol-pinjol yang sudah besar, yang sudah tersolid dan mereka memiliki pihak ketiga. Tapi ada tapinya. Emang mereka ini memiliki pihak ketiga, tapi tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan. Makanya di setiap pinjol-pinjol yang saya akan jelaskan apakah pihak ketiga ini itu memiliki desa lapangan atau tidak. Jadi kamu simak baik-baik video ini dan jangan di-skip. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Ia tidak bisa dipungkiri ya, pihak ketiga pinjaman online itu emang selalu, bukan selalu sih, emang menakutkan bagi nasabah pinjaman online. Karena kita berpikir kan, pinjol ini milik pihak ketiga, berarti udah pasti dong bakal datang ke rumah kita. Lebih tepatnya penagihan lapangan. Banyak yang berpikir kalau data kita udah dialihkan ke pihak ketiga maka positif, kita akan didatangi desa lapangan. Padahal seperti ini loh, pihak ketiga juga itu sama loh mekanismenya. Setelah kamu galbay 3 bulan, data kamu dialihkan ke pihak ketiga nih. Nah, nanti dialihkan itu, belum tentu si pihak ketiga itu memiliki desa lapangan atau tidak. Kalau mereka tidak memiliki desa lapangan, ya sama aja. Ujungnya kamu cuma diteror, di WA, di telepon, di SMS, seperti itu ya. Tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan. Nah, di video kali ini saya akan bahas pinjol-pinjol yang memiliki pihak ketiga. Dan untuk yang pertama, yaitu pinjol tunaiku. Tunaiku ini memiliki pihak ketiga loh. Dan rata-rata desa lapangan tunaiku yang suka datang ke rumah nasabah itu bukan dari pihak tunaiku, dari pihak ketiganya, yaitu dari pihak Amar Bank. Cuman ya desa lapangan pihak ketiganya itu belum merata ya, masih di Jabodetabek, masih random ataupun masih acak-acakan. Tapi tunaiku ini pihak ketiganya memiliki desa lapangan. Cuman kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik ya. Di akhir video saya akan kasih solusinya agar desa lapangan atau pihak ketiga tidak pernah datang ke rumah kita. Itu untuk yang pertama, pinjol tunaiku. Dan untuk yang kedua, pinjol yang memiliki pihak ketiga, yaitu ada pinjol ada pundi. Ada pundi ini memiliki pihak ketiga loh. Yang pertama dari DBS Bank, yang kedua dari PT Bank. Nah, pasti kebanyakan nasabah pinjaman online, apalagi nasabah Galbay ada pundi, ketika mendengar datanya dialihkan ke pihak ketiga, mereka berpikir, wah pasti memiliki desa lapangan nih. Padahal meskipun ada pundi ini memiliki banyak pihak ketiga ya, semua pihak ketiga mereka zonk. Lebih tepatnya tidak memiliki desa lapangan. Ya kamu cuma ditagih secara online aja ya, entah itu lewat WA, lewat telepon ataupun lewat SMS. Hanya ditagih seperti itu saja. Nah, itu untuk yang kedua. Pihak ketiga ada pundi tidak memiliki desa lapangan, tapi ada pundi memiliki pihak ketiga. Dan untuk yang selanjutnya, pasti kamu nggak percaya loh bahwasannya Shopee PayLater dan Shopee Jam itu punya beberapa pihak ketiga. Yang pertama ada dari PT Lentera Nusantara, yang kedua ada dari PT Termak. Intinya Shopee PayLater dan Shopee Jam ini banyak loh pihak ketiganya. Nah, yang jadi pertanyaannya Bang, apakah pihak ketiga Shopee PayLater ada desa lapangannya, ada penagihan mekanisme lapangan yang akan datang ke rumah kita? Jawabannya tidak ya. Mau PT Termak yang sering ngancam kamu, yang sering ngancam akan ke rumah, itu nggak bakal datang ke rumah. Kenapa? Karena mereka itu hanya penagihan online aja, lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat SMS. Emang data kamu itu akan dialihkan seperti ke PT Termak atau ke PT Lentera Nusantara. Nah, itu dialihkan emang benar ya, tapi penagihannya sama aja, nggak beda jauh. Itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang keempat, yaitu ada pinjol atau finansial UATAS. Nah, UATAS ini emang mereka memiliki pihak ketiga ya, yaitu dari PT Termak. Sama seperti Shopee PayLater dan Shopee Jam. Berarti sama dong Bang, nggak memiliki desa lapangan. Ya, betul. Tidak memiliki desa lapangan. Dan untuk yang kelima, yaitu ada pinjol atau finansial GoFi PayLater dan GoFi Pinjam. Nah, GoFi PayLater dan GoFi Pinjam ini itu banyak ya kerjasamanya. Yang pertama dari PT Termak, yang kedua dari Kredit Pintar, yang ketiga dari Pindaya. Nah, pasti pertanyaan kamu kan, wah kerjasama sama Kredit Pintar pasti memiliki desa lapangan. Jangan salah, meskipun mereka itu bekerja sama dengan
pinjol kredit pintar bekerja sama dengan Pindaya, tetap aja mereka nggak akan datang ke rumah kamu. Kenapa? Karena sama aja, jadi tadinya cuman via online doang loh. Jadi lebih tepatnya, meskipun data kamu dialihkan nih, misalnya ke kredit pintar, ke Pindaya, atau kepada Telmak, itu sama aja, hanya penagihan online aja. Meskipun seperti yang kita tahu, pinjol kredit pintar memiliki DC lapangan, namun faktanya mereka tidak akan datang ke rumah kamu kalau kamu galbay di GoPaylater ataupun GoFin, GoPay Pinjam. Nah, jadi itulah pinjol-pinjol yang memiliki pihak ketiga. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik ya. Kalau misalnya pinjol kamu ada pihak ketiga atau kamu galbay di pinjol tunaiku ya, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Intinya di antara pinjol-pinjol yang memiliki pihak ketiga, cuman tunaiku yang memiliki DC lapangan. Selain tunaiku tidak memiliki DC lapangan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan membantu. Nah, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.